Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uji hipotesis ANOVA dengan dosen pengampu Ibu Halimatus Sadiah. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 1. Novi Adelia Putri, 2. Anisya Rofika, 3. Erlina Lisdiana, kami dari kelas 644A24. Distribusi F atau ANOVA ditemukan oleh seorang ahli statistik yang bernama R.A. Fisher pada tahun 1920. ANOVA kepanjangan dari Analysis If Variance. Distribusi F atau ANOVA adalah prosedur statistika untuk mengkaji atau mendeterminasi apakah rata-rata hitung atau mean dari tiga populasi atau lebih sama atau tidak sama. Digunakan untuk menguji rata-rata atau nilai tengah dari tiga atau lebih populasi secara sekaligus. Apakah rata-rata atau nilai tengah tersebut sama atau tidak sama? A. Klasifikasi satu arah. Klasifikasi satu arah biasanya digunakan untuk menguji rata-rata pengaruh perlakuan dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di mana satu faktor tersebut memiliki tiga atau lebih kompleks. Ukuran data sama. Rumusnya, JKK atau jumlah kuadrat kolom sama dengan sigma K, I sama dengan 1, atau jumlah dari TI kuadrat per NK min T kuadrat per NK. JKT atau jumlah kuadrat total, sigma K, I sama dengan 1, sigma N, J sama dengan 1, X kuadrat, IJ dikurang T kuadrat per NK. JKG atau jumlah kuadrat galat sama dengan JKT dikurang JKK. Analisis ragam dalam klasifikasi satu arah data sama. Sumber keragaman, nilai tengah kolom, jumlah kuadrat, JKK atau jumlah kuadrat kolom, DB, derajat bebas, K-1, kuadrat tengah, S1 kuadrat sama dengan JKK per K-1. F hitungnya S1 kuadrat per S2 kuadrat. Sumber keragaman galat, jumlah kuadrat atau jumlah kuadrat galat, DB, derajat bebasnya, K dalam kurung N-1, kuadrat tengah, S2 pangkat 2 sama dengan JKG per K dalam kurung N-1. Sumber keragaman total, jumlah kuadrat JKT atau jumlah kuadrat total DB derajat bebas NK-1. Keterangannya, JKT adalah jumlah kuadrat total. X2IJ adalah pengamatan ke J dari populasi ke I. T kuadrat total semua pengamatan. NK banyaknya anggota secara keseluruhan. TI kuadrat total semua pengamatan dalam contoh dari populasi ke I. N banyaknya pengamatan atau anggota baris. JKK jumlah kuadrat kolom, JKG jumlah kuadrat galat. Contoh soal ANOVA satu arah data sama. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata waktu belajar per minggu di antara mahasiswa dari tiga jurusan yang berbeda, yaitu sastra, sains, dan sosial. Sampel acak diambil dari masing-masing jurusan dengan ukuran sampel yang sama. Data waktu belajar dalam jam disajikan sebagai berikut. Sastra, nilainya 15, 18, 16, 17, dan 19. Sains, 20, 22, 21, 19, dan 23. Sosial, 18,
16, 17, 19, dan 15. Jawab, diketahui K sama dengan 3 dan N sama dengan 5. Ditanya uji hipotesis. 1. Hipotesis H0 sama dengan mu sama dengan 0, berarti tidak ada perbedaan nilai. H0 sama dengan mu tidak sama dengan 0, berarti terdapat perbedaan nilai. 2. Taraf nyata. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. V1 sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. V2 K N kurang 1 sama dengan 3 dikali 5 kurang 1 sama dengan 12. Jadi nilai F tabelnya adalah 0,05. Pada kolom kedua baris ke-12 adalah 3,89. 3. Kriteria keputusan. F hitung lebih besar dari F tabel sama dengan tolak H0. Keempat, menentukan statistik uji. Jika K sama dengan sigma K, I sama dengan 1, T I kuadrat per NI dikurang T kuadrat per N sama dengan 85 kuadrat plus 105 kuadrat plus 85 kuadrat dibagi 5 dikurangi 275 kuadrat dibagi 3 kali 5 sama dengan 7.225 ditambah 11.025 ditambah 7.225 dibagi 5 dikurang 275 kuadrat dibagi 3 kali 5. Hasilnya 19.695 dikurangi 5.041,6 sama dengan 14.653,4. Maka jika T sama dengan sigma K, I sama dengan 1, sigma N, J sama dengan 1, X I J kuadrat dikurang T kuadrat per N K sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 18 kuadrat ditambah 18 kuadrat ditambah 22 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat ditambah 21 kuadrat ditambah 17 kuadrat ditambah 17 kuadrat ditambah 19 kuadrat ditambah 19 kuadrat ditambah 19 kuadrat ditambah 23 kuadrat ditambah 15 kuadrat dikurangi 275 kuadrat dibagi 3 kali 5 sama dengan 225 ditambah 400 ditambah 324 ditambah 484 ditambah 256 ditambah 256 ditambah 441 ditambah 289 ditambah 289 ditambah 361 ditambah 361 ditambah 529 ditambah 225 dikurangi 75.625 per 15 sama dengan 5.125 dikurangi 5.041,6. Hasilnya 83,4. Berdasarkan tabel bahwa sumber keragaman dengan nilai tengah kolom
jumlah kuadrat 14.653,4 dengan DB 2, nilai kuadrat tengah 7.326,7 dengan F hitung negatif 6,0,343. Sumber keragaman galat dengan jumlah kuadrat negatif 14.570 dengan DB 12 dengan nilai kuadrat tengah negatif 1.214,16, maka total dari jumlah kuadrat sama dengan 83,4 dan nilai DB 14. 5. Ambil keputusan. F hitung adalah negatif 6,0343 kurang dari F tabel, yaitu 3,89 sama dengan terima H0. 6. Kesimpulan, tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa perubahan rata-rata waktu belajar mahasiswa 3 jurusan sama. A. Klasifikasi dua arah. Klasifikasi dua arah adalah klasifikasi pengamatan yang didasarkan pada dua kriteria. Segugus pengamatan dapat diklasifikasikan menurut dua kriteria dengan menyusun data tersebut dalam baris dan kolom. Kolom menyatakan klasifikasi yang satu, sedangkan baris menyatakan kriteria klasifikasi yang lain. Dua arah tanpa interaksi, rumus JKT sama dengan sigma B, I sama dengan 1, sigma K, J sama dengan 1, X, I, J kuadrat dikurangi T kuadrat per BK. Rumus JKK sama dengan sigma K, I sama dengan 1, TJ kuadrat per B dikurangi T kuadrat per BK. Rumus JKG sama dengan JKT dikurangi JKB dikurangi dengan JKK. Analisis ragam dalam klasifikasi dua arah tanpa interaksi. Sumber keragaman, nilai tengah baris, jumlah kuadrat JKB, DB, B-1, kuadrat tengah, S1 kuadrat sama dengan JKB per B-1, F hitung, F1 sama dengan S1 kuadrat per S3 kuadrat. Sumber keragaman nilai tengah kolom, jumlah kuadrat JKK, DB, K-1, kuadrat tengah, S2 kuadrat sama dengan JKK per K-1. F hitung, F2 sama dengan S2 kuadrat per S3 kuadrat. Sumber keragaman galat, jumlah kuadrat JKG, DB dalam kurung B-1 dikali dalam kurung K-1. Kuadrat tengah S3 kuadrat sama dengan JKG per dalam kurung B-1 dikali dalam kurung K-1. Total jumlah kuadrat JKT, DB, BK, -1. Keterangan JKT sama dengan jumlah kuadrat kecil, JKB sama dengan jumlah kuadrat baris, JKK sama dengan jumlah kuadrat kolom, JKG sama dengan jumlah kuadrat galat, JK dalam kurung BK adalah jumlah kuadrat baris dan kolom, X, I, JK2 sama dengan pengamatan ke J dari sampai ke J. T2 sama dengan total semua pengamatan, TJ2 sama dengan total pengamatan pada, TIJ2 sama dengan total pengamatan pada baris dan kolom, K sama dengan jumlah kolom, B sama dengan jumlah baris, N sama dengan banyaknya pengamatan atau anggota baris, BN sama dengan jumlah baris dan banyaknya pengamatan, KN sama dengan jumlah kolom dan banyaknya pengamatan,
DKN adalah jumlah kolom, baris, dan banyaknya pengamatan. Contoh soal ANOVA dua arah tanpa interaksi. Apabila minggu yang berbeda dicurigai akan memberikan hasil produksi yang berbeda, unit eksperimen dalam setiap stasiun kerja dibagi dalam minggu. Dua variabel bebas yaitu jenis stasiun kerja dan minggu kerja. Minggu pertama, stasiun ke-1 76, stasiun kedua 72, stasiun ketiga 71 dengan jumlah 219. Minggu kedua, stasiun kerja pertama 63, stasiun kerja kedua 63, stasiun kerja ketiga 54, jadi jumlahnya 180. Minggu ketiga, stasiun kerjanya 66, stasiun kerja kedua 65, stasiun kerja ketiga 62, jumlahnya 193. Minggu keempat, stasiun kerja pertama 83, stasiun kerja kedua 78, stasiun kerja ketiga 76, jumlahnya 237. Minggu kelima, stasiun kerja pertama 74, stasiun kerja kedua 69, stasiun kerja ketiga 65, jumlah 208. Minggu keenam, stasiun kerja pertama 53, stasiun kerja kedua 49, stasiun kerja ketiga 50, jumlah 152. Jadi jumlah stasiun kerja pertama yaitu 415, jumlah stasiun kerja kedua yaitu 396, jumlah stasiun kerja ketiga yaitu 378, dengan jumlah keseluruhan total yaitu 1189. Jawab. Ditanya uji hipotesis. Yang pertama, hipotesis baris. A0 sama dengan mu sama dengan 0. Minggu pengerjaan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi, dan H1 sama dengan mu tidak sama dengan 0. Minggu pengerjaan berpengaruh terhadap jumlah produksi. Di sini ada hipotesis kolom, yaitu H0 sama dengan mu sama dengan 0. Stasiun kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi, dan H1 sama dengan mu tidak sama dengan 0. Stasiun kerja berpengaruh terhadap jumlah produksi. 2. Taraf nyata. Taraf nyata di sini ada 5%, yaitu 0,05, dan kita mencari V2 yaitu B-1 dikali K-1, 6-1 dikali 3-1, hasilnya 5 dikali 2 ketemu 10. 3. Kriteria keputusan. F hitung lebih dari F tabel, maka tolak H0. 4. Statistik uji. JKT dengan rumus seperti ini, kita masukkan angka-angkanya, yaitu 76 kuadrat ditambah 63 kuadrat tambah 66 kuadrat ditambah 83 kuadrat ditambah 74 kuadrat ditambah 53 kuadrat ditambah 72 kuadrat ditambah 63 kuadrat ditambah 65 kuadrat ditambah 78 kuadrat ditambah 89 kuadrat ditambah 49 kuadrat ditambah 71 kuadrat ditambah 54 kuadrat ditambah 62 kuadrat ditambah 76 kuadrat ditambah 65 kuadrat ditambah 50 kuadrat dikurangi 1189 kuadrat dibagi 118 sama dengan 5776 ditambah 3969 ditambah 4356 ditambah 6889 ditambah 5476 ditambah 2809 ditambah 5184 ditambah 3965 ditambah 4225 ditambah 6084 ditambah 4761 ditambah 24091 ditambah 5041 ditambah 2961 ditambah 3844 ditambah 5776 ditambah 4225 ditambah 2500 dikurangi 1.413.721 dibagi 18 sama dengan 80.287 dikurangi 78.540
Jadi hasilnya 1746,95. JKB sama dengan 219 kuadrat ditambah 180 kuadrat ditambah 193 kuadrat ditambah 237 kuadrat ditambah 208 kuadrat ditambah 152 kuadrat dibagi 6 dikurangin 1189 kuadrat dibagi 18 sama dengan 47.961 ditambah 32.400 ditambah 37.249 ditambah 56.169 ditambah 43.264 ditambah 23.104 dibagi 6 dikurangin 78.540,05 sama dengan 240.147 dibagi 6 dikurangin 78.540,05 sama dengan 40.024,5 dikurangin 78.540,05 ketemu hasilnya minus 38.505,55. JKK sama dengan 415 kuadrat ditambah 396 kuadrat ditambah 378 kuadrat dibagi 3 sama dengan 1189 kuadrat dibagi 18 sama dengan 172.225 ditambah 156.816 ditambah 142.884 dibagi 3 dikurangin 78.540,05 sama dengan 157.308,33 dikurangin 78.540,05 ketemu hasilnya 78.768,25. Di sini ada CKG sama dengan JKT dikurangin JKK dikurangin JKB sama dengan 1746,95 dikurangin JKK nya 114,11 dikurangin JKB nya 1508,94 ketemu hasilnya 123,9. KTB sama dengan JKB dibagi R-1 JKB nya 1508,94 dibagi 5 hasilnya 301,788. KTK sama dengan JKK dibagi K-1 sama dengan 114,11 dibagi 2 hasilnya 57,055. KTG sama dengan JKG dibagi R-1 K-1 sama dengan 123,9 dibagi 6 kurangin 1 dikali 3 kurangin 1 sama dengan 123,9 dibagi 10 hasilnya 12,39. F hitung baris. F hitung sama dengan KTB per KTG sama dengan 301,788 dibagi 12,39 ketemu hasilnya 24,357. F kolom F hitung sama dengan KTK per KTG sama dengan 57,055 dibagi 12,39 ketemu hasilnya 4,604. Analisis ragam sumber keragaman nilai tengah baris jumlah kuadratnya 1508,94 dB nya ketemu 5 kuadrat tengahnya 301,788 terus sumber keragaman nilai tengah kolom jumlah kuadratnya 114,11 dB nya 2 kuadrat tengahnya 57,055 ralat jumlah kuadratnya 123,9 dB 10 kuadrat tengahnya 12,39. Di sini total jumlah kuadrat yaitu ketemu 1746,95. Kemudian kita ke F hitung. Di sini ketemu yang nilai tengah baris F hitungnya 4,604 dan nilai tengah kolom itu F hitungnya 24,357. 5 ambil keputusan V1 sama dengan baris yaitu 6 dikurangin 1 ketemu 5
di satu kolom 3 min 1 sama dengan 2. V2 yaitu 3 min 1 dikali 6 min 1 sama dengan 2 dikali 5, hasilnya 10. F tabel pada taraf nyata sama dengan 0,05 dB1 ketemu 2 dan dk2 adalah 10 ketemu 4,10. F tabel kepada kolom taraf nyata yaitu 0,05 dB1 sama dengan 5 dan dk2 adalah 10 ketemu 3,33. 6 kesimpulan. Karena F hitung F1 sama dengan 79,05 lebih besar dari F0,05 5/10 sama dengan 3,33, maka H0 ditolak. Di mana ada pengaruh baris, artinya rata-rata jumlah produk yang dihasilkan tiap minggunya untuk ketiga stasiun kerja tidak homogen atau tidak sama. Yang kedua, karena F hitung F2 sama dengan 15,05 lebih besar dari F0,05 2/10 sama dengan 4,10, maka H0 ditolak. Di mana ada pengaruh kolom, artinya rata-rata jumlah produk yang dihasilkan ketiga stasiun kerja tiap minggunya tidak homogen atau tidak sama. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.